Selamat pagi, saya Firman Dika Pratama, kelas 11 IPA nomor absen 15 akan menjelaskan tentang masa pemerintahan di awal kemerdekaan. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintahan Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia, Soekarno dan Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial, yaitu di mana Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet-kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini terpusat atau tersentral pada Soekarno dan Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung. Jadi Soekarno dan Hatta itu dibantu oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat, yaitu maklumat yang pertama dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif, dan maklumat pemerintah yang kedua tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik, dan maklumat yang ketiga tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya itu berada di tangan rakyat, karena itu pemerintah itu bersifat parlementer. Jadi Presiden Soekarno pun memutuskan untuk membentuk suatu kabinet lagi atau suatu kabinet baru. Namun sayangnya kabinet bentukan Presiden Soekarno tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pemerintah saat itu benar-benar banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah di mana Belanda menginginkan kembali berkuasa, yaitu Belanda ya ingin kembali balik ke Indonesia. Nah, konflik antara Indonesia dan Belanda ini terus menerus sampai pada akhirnya ditengahi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan diadakannya konvensi meja bundar. Padahal sebelumnya ada janji-janji seperti Linggarjati, Renville, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Tidak sampai di situ saja, tantangan Indonesia itu masih banyak setelah merdeka. Jadi setelah merdeka nggak tenang-tenang, nggak leha-leha, nggak. Tapi tantangan-tantangan yang dihadapi ini masih banyak banget. Jadi Indonesia menghadapi 3 masa. Masa yang pertama adalah masa RIS, di mana masa Republik Indonesia Serikat, di mana itu Indonesia dipecah-pecah waktu itu. Dan masa yang kedua adalah masa demokrasi liberal atau masa parlementer. Dan yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Begitu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan selama saya menjelaskan, karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Firman Dika Pratama. Selamat pagi.